diredikan lagi ya bosku. 3 stroke erek mulai dari kanan ya. 1 langkah 70 stang tiger, 1 langkah 72 stang tiger juga. Bahannya MP ya, ini bahan MP. Ini bahan tiger langkah 74 stang jersey 105 atau persamaan dengan Eric Jet. Untuk pesanan askruk tetap bosku ya, dikerjakan satu-satu sesuai antrian. Yang sudah jadi segera dikirim. Kalau yang ini untuk garapan sendiri ya. Nah, yang tanya untuk Mas untuk sepil untuk 300 cc speknya biasanya disamain seperti apa? Ini salah satu 300 cc bahan basic mesinnya Tiger ya. Askruknya kita stroke pakai langkah 74. Askruknya langkah 74, stangnya ini ya 55K atau persamaan dengan Eric Jet. Panjangnya sama dengan standar Tiger, panjangnya 105 untuk bagian stang ya. Bahan Tiger stroke langkah 74. Ini untuk bagian big pen nggak kita kancing, sayang kalau kerapatan di sini sudah rapat, asalkan nggak jebol ya nggak mungkin munting untuk bagian ini. Karena ini kita buat rapat khusus yang big pen 2 tak ya. Karena kalau sudah dikancing las nanti dikancing las itu oke-okean ya bosku ya. Kadang dikancing las itu memang yang bagus tetap kalau dikancing las pakai las argon. Tapi kalau pakai las biasa takutnya posisi pen las kan panas. Posisi lubang pen ini ketarik las nanti mulet untuk bagian lubang atau senter berkasnya ya. Daripada resiko ya, selama ini kita kancing nggak minta ya, aman-aman saja karena toleransinya kita buat rapat. Makanya kadang sering sampai pecah ya, memang itu untuk khusus lubang big pen kita kasih rapat-rapat ya. Untuk 300 cc di kita contoh seperti ini ya. Ini kerkasnya langkah 74, rasionya dioplos 1 dan 2 supaya nggak terlalu keras untuk bagian bawah, supaya agak panjang untuk bagian transmisi. Yang kita oplos cuma 1 dan 2. Dan untuk bloknya ini langkahnya 74, piston pakai 71 LHK. Ini blok Tiger ori bawaan Tiref ya, karena basicnya mesinnya Tiger. Piston 71, 300 kurang sedikit, nggak sampai pula 300. Kalau pakai 72 sudah lebih dari 300 cc nanti kalau langkahnya 74. Untuk bagian klep ini kita pakai 3631. Headnya di sana, males untuk nyepil. Pistonnya ini boringnya pakai karbon. Nah, buat yang tanya Mas, kalau masih untuk harian kolteran disamain seperti apa? Ini versi kita ya, mau ditiru monggo, mau enggak ya monggo. Semua mekanik pasti punya pengalaman masing-masing. Nanti saya bilang gini bagus, gini jelek, takutnya ditiru atau salah pemahaman. Jadi silakan berprinsip masing-masing. Silakan cari pengalaman sendiri-sendiri. Jadi tiap orang pasti punya pengalaman beda-beda. Untuk boring ini boring karbon, liner 75, pistonnya 71. Jadi ini tinggal 2 mili. Untuk kolteran, nah kemarin kan masih rame perkara kolteran. Kolteran di kita meskipun linernya karbon, kita finishing tetap kita kasar seperti ini. Bertujuan apa? Untuk menampung oli supaya masih ada pori-porinya. Memang nanti kalau rayan agak lama lah. Kalau boring karbon ini kan licin ya, dia lebih keras, hardenanya itu dia lebih keras daripada boring standar. Ini yang boring karbonan yang 420 HV itu kalau nggak salah, lupa aku datai. Kenapa kita kasih alur seperti ini? Untuk penyimpanan oli. Kalau dibikin licin gampang ceket biasanya, khususnya untuk kompresi di atas 12 setengah 13. Kalau masih untuk harian gampang ceket kalau toleransi kolterannya masih agak seret seperti ini. Nah, ini sorry kotor. Ini kolterannya kita buat rayon, jadi besok memang agak sabar.
untuk rayonan. Nah, apa kering mang enak betul enteng. Payah ke konten gagal estetik, enteng ya sini enak. Nah, buat yang tanya, Mas kolteran di Saman ini seperti apa sih ya, yang tak jelaskan kemarin teman-teman. Jadi mulai bagian bawah sini sampai masuk ke dalam itu saya buat rata. Kalau yang kolteran ngoval seperti ini saya nggak mau, karena biasanya kan kalau di tukang kolter kadang teman-teman requestnya bagian atas seret, bagian sini enteng. Jangan ditiru seperti itu, karena blok pabrikan saja memang toleransinya seperti ini. Jadi rata mulai dari sini sampai atas sana rata untuk diameter lubangnya. Bertujuan apa? Sifat besi ya besi, sifat diral ya diral. Sifat besi diral ini dia kalau terkena panas dia akan mengembang teman-teman, dia akan mengembang. Jadi untuk bagian sini enggak, bagian sini ya yang diikat oleh sirip-sirip blok ini enggak sebegitu berubah, tapi yang di bagian sini, makanya faktor piston ngeter itu bagian di sini, karena di sini kerja boring paling berat ya. Di sini sudah tidak ada yang mencengkram atau mengikat, dia kena panas biasanya begar. Makanya faktor ngeter ngebul tidak cuma dari ring saja ya, mungkin dari sini terlalu longgar juga bisa. Waktu adem dia nggak sebegitu ngebul, waktu panas biasanya dia ngebul ya bisa dari sini longgar, karena dia bentuknya ngerucut seperti ini ya. Jadi bagian sini, bagian atas seret, bagian bawah enteng. Otomatis celah ring pun juga berbeda. Jadi celah ring ketika posisi piston TMA atau posisi piston di atas dia rapat, waktu piston turun ke bawah celah ringnya melebar karena boringnya lebar bagian bawah ya. Otomatis waktu piston TMA celah ringnya bagus rapat. Nah, kalau kalian ngukur celah ring kan kebanyakan di sini ya, bagian atas. Tapi jarang ada yang mengukur celah ring bagian sini, bawah sini, enggak ujung sini ya, bagian sini. Biasanya di sini lebih longgar. Makanya kadang faktor ngebulnya dari sini. Jadi dia memang di bagian atas celah ringnya rapat, tapi di bagian bawah waktu piston turun posisi TMB kerapatan celah ring sudah berbeda. Waktu TMA dia kerapatan celah ring rapat, waktu TMB karena ini lebih enteng sebelah bawah untuk toleransi boringnya, waktu TMB dia membawa oli dari bawah. Jadi oli dari bawah luput lewat celah ring oli ini naik ke atas, diangkat ke atas sana. Makanya kadang ngebul atau kadang ngeter juga itu ya bisa dari sini karena longgar bagian bawah. Lama kelamaan ini pasti akan longgar. Nah, kalau kolteran versi Rayon seperti ini yang harus diuji memang kesabaran. Jadi tangannya harus sekolah. Di Rayon 2 minggu, kalau boring standar 1 minggu cukup. Kalau karbon seperti ini 1 minggu karena kekerasannya beda, dia agak lama ngembangnya. Tapi ini karena faktor untuk harian, ini kita buat entengnya versi enteng pabrikan lah kira-kira, nggak terlalu seret, nggak terlalu enteng ngeblong banget. Nanti tetap waktu pemasangan ini digosoki pakai amplas untuk bagian piston supaya untuk sini langsung ada serat-serat, bertujuan untuk menyerap oli. Sama juga halnya dengan boring ini, jika dia ada pori-porinya dia menampung oli. Jika dia di finishing halus banget tapi toleransinya yang gagal dipahami itu ya, finishingnya sudah dikasih halus kinclong banget tapi toleransi kolterannya rapet Rayon seperti ini, tak jamin ceket untuk piston. Apalagi kompresi tinggi, langkah stroke tinggi, pistonnya kecil, lebih kecil dari langkah stroke, tak jamin gampang ceket. Jadi ya bisa aman, tapi Rayonnya tangannya harus sekolah, harus wabar banget untuk ngerayon. Kalau ceket piston pasti buang piston kalau terulang nanti. Tapi kalau cuma ngeter biasanya diganti piston baru, dia sembuh. Oke.